Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kuliah keperawatan gratis. Kali ini pada materi shock hipovolemik. Pada bagian pertama ini kita akan bahas tentang definisi dan etiologi dari shock hipovolemik. Shock adalah insufisiensi sirkulasi yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara suplai dan demand oksigen sehingga terjadi hipoperfusi jaringan. Jadi, kita tahu bahwa hampir seluruh organ atau bagian di tubuh kita membutuhkan suplai darah yang mengangkut oksigen. Nah, shock terjadi saat sirkulasi itu tidak mencukupi kebutuhan oksigen dari organ atau dari tubuh gitu ya. Jadi antara demand atau kebutuhan oksigen tidak dipenuhi oleh suplai dari darah sehingga terjadi hipoperfusi atau kurangnya perfusi atau kurangnya suplai. Itu definisi dari shock. Sedangkan shock sendiri punya beberapa jenis, salah satunya adalah shock hipovolemik. Nah, dari kata penyusunnya terdiri dari hipo dan volem atau volume. Hipo itu kurang, volume itu isi ya. Jadi volume dari pembuluh darah atau darah sendiri yang kurang. Shock hipovolemik adalah terganggunya sistem sirkulasi akibat dari volume darah dalam pembuluh darah yang berkurang. Hal ini dapat terjadi akibat perdarahan yang masif atau kehilangan plasma darah. Jadi karena volumenya kurang, maka bisa diperkirakan bahwa penyebabnya adalah darahnya keluar dari dalam pembuluh darah. Artinya terjadi perdarahan atau sel darahnya ada tapi plasmanya yang berkurang. Penyebab dari shock hipovolemik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipovolemi yang terjadi akibat perdarahan atau hemorrhagic hypovolemia. Artinya whole blood loss atau kehilangan seluruh darah gitu ya. Penyebab yang sering adalah dari bagian dada dulu. Yang pertama adalah trauma paru. Jadi trauma bagian parenkim dari paru. Kita tahu bahwa paru memiliki cukup banyak pembuluh darah, kemudian juga ada pembuluh darah besar yang utama di situ seperti arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Kemudian pulmonary vascular injury ya, ini kalau terjadi cedera pada atau robekan pada pembuluh darah, vena atau arteri pulmonal. Kemudian intercostal vascular injury, ini adanya robekan pada pembuluh darah interkosta atau di antara tulang rusuk. Kemudian ada aortic disruption atau pecahnya aorta. Kemudian massive hemoptysis atau batuk darah yang banyak. Selanjutnya di bagian perut, panggul dan bagian pinggang belakang, abdomen, pelvis dan retroperitoneum. Contohnya adalah akibat solid organ injuries pada liver, spleen dan kidney. Jadi tiga organ ini, hati, limpa dan ginjal itu sangat kaya pembuluh darah. Mereka berperan dalam produksi sel darah, kemudian ini penyaringan sel darah dan juga pendaur ulangan sel darah gitu ya. Jadi kaya sekali dengan pembuluh darah. Jadi kalau ada cedera pada salah satu dari organ-organ berikut, maka akan menyebabkan perdarahan yang banyak. Kemudian vaskular, terjadi trauma pada pembuluh darah dalam perut yang besar-besar itu. Kemudian aneurisma rupture atau ruptur atau robekan pada aneurisma atau penggelembungan dari pembuluh darah. Kemudian perdarahan gastrointestinal seperti varises esophagus dan ulcers. Jadi misalnya nih ada penderita gastritis atau sakit mah gitu ya, kemudian dibiarkan tidak dapat pengobatan yang cukup, kemudian bisa membentuk ulkus atau tukak lambung. Ulkus sendiri ini adalah luka pada lambung dan ini sulit kalau sudah terjadi karena lambung sendiri memproduksi asam lambung, jadi luka dibayangkan aja kena asam sehingga lukanya itu bisa semakin melebar, semakin dalam. Nah, ini yang menyebabkan perdarahan saluran pencernaan. Demikian juga orang-orang yang mengalami penyakit liver itu cenderung mengembangkan varises esophagus. Jadi Anda mungkin tahu varises yang biasanya ada di betis sebelah atas gitu ya. Ini terjadi di kerongkongan. Nah, ini begitu dilewatin makanan, kalau varisesnya udah rapuh, nah ini bisa pecah, menyebabkan perdarahan. Kemudian ada gynecologic disorder seperti kehamilan ektopik yang ruptur. Kemudian peripartum hemoragi. Jadi komplikasi kehamilan gitu ya.
saat terjadi kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim, ini mudah sekali untuk, kan di luar nih, di luar rahim. Kalau di dalam rahim kuat memang, karena memang fungsinya untuk menahan janin gitu ya. Tapi begitu terjadi kehamilan ektopik itu ada di luar rahim, mudah sekali lepas janinnya atau plasentanya, sehingga eh, terjadi perdarahan hepat pada ibu. Kemudian eh, penyebab hemoragi selanjutnya adalah dari ortopedia atau tulang seperti pada fraktur pelvis, fraktur tulang besar, dan fraktur multiple. Selanjutnya pada ekstremitas dan permukaan kulit disebabkan oleh major vascular injuries atau cedera pembuluh darah yang besar. Cedera pembuluh darah besar seperti arteri brachialis, arteri radialis gitu ya. Kemudian large soft tissue injury atau cedera pada jaringan lunak yang besar. Selanjutnya adalah penyebab shock hipovolemi yang bukan berupa perdarahan, artinya kehilangan plasma atau cairan darah. Contohnya dari gastrointestinal disorders, yaitu muntah dalam jumlah yang banyak, diare dalam jumlah yang banyak dan sering, kemudian dari asites atau penumpukan cairan di dalam rongga perut. Kemudian ada dari luka bakar, ini mudah sekali untuk menghilangkan cairan atau menyebabkan dehidrasi. Dan juga terakhir environmental exposures or neglect, artinya orang yang terpengaruh kondisi lingkungan, misalkan berada dalam kondisi cuaca yang sangat panas dalam waktu yang lama, orang yang terjebak di padang pasir, kemudian orang yang mengikuti maraton misalnya tapi kurang minum, kemudian atau orang-orang yang misalnya ikut upacara. Nah, ini ada yang pingsan akibat menderita shock hipovolemik akibat kehilangan cairan atau dehidrasi. Demikian untuk bagian pertama, sampai jumpa di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.